Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah part ketiga dari seri pembelajaran kita mengenai Imago Dei. Apa artinya Yesus Kristus sebagai Imago Dei? Dalam 2 video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa tujuan Adam sebagai Shalem atau gambar Allah adalah memanifestasikan kehadiran Allah di bumi. Dan sama seperti Shalem Raja atau Dewa di timur dekat purba, maka Adam sebagai patung hidup berfungsi mewakili kerajaan sorga di bumi untuk memerintah dan menaklukkan daerah kekuasaan di bumi. Kata Shalem juga digunakan untuk menunjukkan keturunan. Ini ada dalam Kejadian 5 ayat 3. Karena anak menurut pemikiran timur dekat purba juga mengandung gambar atau Shalem daripada ayahnya, di mana Adam memperanakkan Set yang segambar dengan dirinya, dan anak ini mewarisi tugas ayahnya, di mana dalam penciptaan adalah untuk memerintah dan memelihara alam ciptaan ini. Jadi ketika Allah membuat Shalem atau gambarnya, yaitu manusia, maka Allah memberikan kuasa atau otoritas untuk menaklukkan bumi dan memerintah atau berkuasa di bumi. Allah menjadikan Adam sebagai Tuhan, Raja, dan Imam atas seluruh bumi. Jadi Allah memperluas atau mengkolonisasi kerajaan sorga sampai ke bumi dan meletakkan Shalem-nya yaitu manusia sebagai representatif Allah di bumi. Karena Shalem Allah yaitu Adam diberikan roh Allah sendiri, maka seluruh makhluk di bumi harus sujud dan takluk kepada Adam. Dalam Alkitab Perjanjian Baru yaitu Yakobus 3 ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah atau homoiosis, yaitu keserupaan atau kesamaan atau kemiripan dengan Allah. Jadi Musa di dalam kitab Tauratnya itu mau menulis tentang hak asasi manusia, bahwa manusia tidak menghormati patung yang mati, melainkan sesamanya yang merupakan citra atau gambar daripada Allah yang hidup. Hukum yang pertama dan kedua dari kitab Taurat kita adalah tidak boleh ada Allah lain di luar Allahnya Israel. Dan kita tidak boleh membuat Shalem atau patung apapun yang menyerupai Allah, baik yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi, dan kemudian sujud menyembah kepada patung tersebut. Sebab Allah telah membuat Shalem atau patungnya sendiri, yaitu patung yang hidup, manusia. Dengan cara bagaimanakah Adam harus berkuasa dan menaklukkan bumi? Tuhan memberikan gambaran dengan memelihara taman di Eden dari bahan yang mentah, kemudian Adam disuruh membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu yang lebih berguna. Jadi supaya manusia menjadikan bumi ini a better place, dan juga menjadikan manusia itu berelasi, mempunyai keluarga. Jadi Adam itu di satu sisi mirip dan juga tidak mirip dengan Allah kita. Kesamaan Adam adalah dalam representasi fisik, spiritual, dan relasional. Lalu apa yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Artinya meleset menjadi citranya Allah. Maka di Kejadian 5 ayat 1 dan 3 kita membaca, pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tapi lihat ayat ketiga, setelah Adam jatuh ke dalam dosa dan meleset menjadi citra atau gambar diri Allah, maka dia memperanakkan semua keturunannya atau anak-anak laki-laki dan perempuan tidak lagi menurut gambar Allah, melainkan menurut gambarnya dan rupa daripada Adam itu sendiri. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Dalam video seri Imago Dei yang pertama, kita sudah belajar bahwa Allah adalah roh, artinya dia tidak mempunyai bentuk fisik atau wujud tertentu. Dia tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita pahami sepenuhnya atau incomprehensible. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah yang tidak terlihat ini? Melalui anaknya, yaitu Sang Firman itu sendiri. Jadi Yesus adalah Imago Dei atau gambar Allah itu sendiri, yaitu gambar Allah yang bisa kita lihat. Dia disebut juga dengan Eikon Theos. Imago Dei ini adalah bahasa Latin ya teman-teman. Kita baca ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah. Kemudian Kolose 1 ayat 15 mengatakan demikian. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian Ibrani 1 ayat 3, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus Kristus yang merupakan Mesias yaitu firman Allah itu sendiri bukanlah berupa kata-kata ataupun berupa suara teman-teman. Melainkan Yesus adalah gambar dan wujud Allah yang sempurna. Dia adalah ekspresi daripada wajah Allah yang tidak bisa kita lihat. Kita baca dulu ya terjemahan dari King James Version Kolose 1 ayat 15. Yesus Kristus adalah being the brightness of His glory and the express image of His person.
Jadi Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah itu sendiri. Dan dia adalah gambar yang sempurna, ekspresi pribadi daripada Allah yang tidak terlihat. Kemudian kita baca New International Version. The Son is the radiance of God's glory and the exact representations of His being. Sang anak merupakan radiasi daripada cahaya kemuliaan Allah. Dan dia merupakan wakil Allah itu sendiri atau penggambaran Allah yang sempurna. Kemudian New Revised Standard Version mengatakan, He is the reflection of God's glory and the exact imprint of God's very being. Jadi sang anak atau sang firman merupakan refleksi daripada cahaya Allah itu sendiri. Dan dia mewakili gambaran Allah atau hakikat Allah yang sempurna yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan, dia memanifestasikan dirinya melalui firman-Nya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemudian di 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, Yesus Kristus dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi Jesus is the visible image of the invisible God. Yesus adalah gambar wujud Allah yang nampak, yang nyata, yang bisa kita lihat, daripada Allah Bapa yang tidak nampak, yang di surga yang tidak bisa kita lihat. Jadi sekarang kita tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei, Tselem Elohim, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kita diciptakan serupa dan segambar dengan anaknya. Yesus Kristus adalah gambar Allah atau imago Dei yang sesungguhnya, yang sejati. Dia adalah citra Allah yang sebenarnya. Yesus Kristus adalah ekspresi wajah Allah sendiri yang bisa kita lihat. Sekarang kita dapat mengetahui apa artinya Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam Yesuslah, di dalam dialah, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sampai jumpa pada bagian yang keempat, kita akan belajar mengenai imago Christi.